Halo semuanya, langsung aja kita bedah materi explainer kita kali ini. Kita punya laporan krusial tertanggal 2 Mei 2026 yang ngebahas detail langkah-langkah darurat Jepang buat mastiin kelangsungan hidup negara mereka. Kita lagi ngelihat krisis energi geopolitik yang skalanya masif banget, yang bakal nunjukin ke kita seberapa cepat kebijakan suatu negara bisa putar balik 180 derajat kalau mereka lagi benar-benar terdesak. Nah, pertanyaan terbesarnya tuh begini, gimana sih cara Jepang bisa bertahan dari blokade energi? Kita semua tahu kan kalau Jepang itu raksasa ekonomi. Tapi apa jadinya kalau urat nadi energi utama mereka tiba-tiba kepotong total? Gimana cara mereka tetap nyalain listrik dan muterin roda pabrik di tengah kebuntuan global? Jawabannya ternyata cukup bikin geleng-geleng kepala. Biar gampang, kita bakal bahas 5 poin utama hari ini. Mulai dari blokade Hormuz, manuver minyak Rusia, proyek Sakhalin-2, taktik nguras cadangan nasional, sampai strategi jangka panjang mereka buat bertahan tanpa Hormuz. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Blokade Hormuz dan krisis yang jadi ancaman eksistensial banget buat Jepang. Gini situasinya. Konflik di Asia Barat itu bikin jalur distribusi di Selat Hormuz tertutup rapat. Buat negara yang super bergantung sama impor energi kayak Jepang, ini bukan cuma masalah telat pengiriman ya. Ini krisis gila yang bikin seluruh rantai pasokan energi mereka langsung kacau balau. Kondisi ini benar-benar maksa Tokyo buat puter otak nyari jalan keluar darurat secepat mungkin. Lanjut ke bagian kedua, manuver minyak mentah Rusia alias langkah darurat Jepang. Realitasnya tuh berubah drastis banget. Coba ingat-ingat, sejak tahun 2022 kan, Jepang udah dengan tegas stop impor minyak dari Rusia kan. Tiba-tiba di bulan Mei 2026, blokade Hormuz ini maksa mereka putar arah. Secara mendadak, mereka ngamain kontrak spot alias kesepakatan buat pengiriman kilat untuk minyak mentah jenis Sakhalin Blend. Ini tuh murni insting bertahan hidup loh. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang atau METI punya pandangan yang jelas soal ini. Manuver mendadak ini dilihat bukan karena mereka mau, tapi karena ini strategi diversifikasi yang super krusial di saat negara lagi rentan-rentannya. Seperti yang dilaporin Kyodo News, intinya sih kalau pintu utama udah ketutup rapat, alternatif apapun bakal disikat buat bertahan. Masuk ke bagian ketiga, fakta proyek Sakhalin-2 dan gimana jejak pengirimannya. Yang bikin ini makin menarik, proyek Sakhalin-2 di timur jauh Rusia ini emang dipimpin sama Gazprom. Tapi tunggu dulu nih, perusahaan raksasa asal Jepang kayak Mitsubishi Corporation dan Mitsui & Co. tuh ternyata masih pegang saham di sana. Nah, keterlibatan korporat Jepang inilah yang sebenarnya memfasilitasi kelancaran kontrak spot darurat tadi. Kalau kita lacak rute aslinya, pergerakan mereka ini cepat dan presisi banget. Berangkat dari Sakhalin, minyak ini diangkut pakai kapal tanker Voyager yang berbendera Oman. Terus kapalnya merapat di pelabuhan Kikuma di Pulau Shikoku dan langsung dikirim buat diproses di kilang Tayo Oil pada awal Mei. Sambil nunggu minyak Rusia sampai, kita bahas bagian keempat, menguras cadangan minyak nasional sebagai pertahanan domestik Jepang. Coba dibayangin angka ini, 5,8 juta kiloliter. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah volume bahan bakar darurat yang benar-benar lagi dikuras abis-abisan sama Jepang dari cadangan nasional mereka. Sebuah langkah pertahanan besar-besaran cuma buat mastiin roda ekonomi nggak mati mendadak. Dan situasinya itu jauh lebih genting dari kelihatannya. Pemerintah Jepang sampai harus buka keran di 10 pangkalan minyak yang nyebar di seluruh negeri. Yang bikin merinding, volume supermasif tadi itu cuma cukup buat nanggung 20 hari konsumsi domestik. Dan ingat, ini kejadian tepat setelah mereka ngelepas cadangan buat 50 hari demi ngeredam guncangan awal konflik Asia Barat. Cadangan mereka benar-benar terkuras dengan sangat cepat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima dan terakhir, strategi Jepang buat bertahan tanpa Hormuz dalam jangka panjang. Sebagai respons atas krisis ini, Perdana Menteri Sanae Takaichi nggak tinggal diam. Di rapat Menteri akhir April lalu, beliau pasang target makroekonomi yang ambisius banget buat Mei 2026. Rencananya begini. 60% kebutuhan minyak mentah Jepang harus bisa dipenuhi dari rute non-Hormuz dan 40% sisanya dari rute lain. Bayangin, ini restrukturisasi energi besar-besaran yang dilakuin cuma dalam hitungan hari. Terus, dari mana dong mereka bakal dapat 60% alternatif itu? Solusinya, mereka harus rombak total peta pasokan globalnya. Jepang langsung agresif banget cari pasokan dari Asia Tengah, Amerika Latin, negara-negara tetangga di Asia Pasifik, sampai ke Amerika Serikat. Krisis di satu region langsung ubah rute perdagangan energi di seluruh dunia.
Ada pernyataan menarik nih dari perwakilan Tayo Oil yang bilang kalau mereka kerjasama erat banget sama pemerintah buat nanganin isu ini. Ini nunjukin satu hal yang super penting. Dalam ngelewatin krisis eksistensial kayak gini, pemerintah dan perusahaan swasta nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka benar-benar harus jadi satu kesatuan yang solid supaya negaranya bisa bertahan. Nah, buat nutup explainer kita kali ini, coba deh renungin ini. Fakta bahwa Jepang sampai harus nelan ludah sendiri dan beli minyak dari Rusia, itu jadi bukti nyata kalau dalam kondisi krisis parah, efek domino geopolitik bisa jatuh ke arah yang sama sekali nggak tertebak. Kira-kira gimana ya krisis ini bakal ngubah stabilitas energi di Asia ke depannya? Setelah kelemahan besar ini terekspos, apa dampaknya buat keamanan energi kawasan kita di tahun-tahun mendatang? Menarik banget buat dipikirin ya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita sampai habis.